Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah termuda pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat dan disahkan pada tanggal 22 April 2012. Memiliki kondisi iklim jalur pegunungan Bukit Barisan dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 11 kecamatan dan 116 desa atau pekon. Secara topografi, daerah ini terbagi ke dalam wilayah permukaan laut yang meliputi kecamatan pesisir utara, pesisir tengah, dan pesisir selatan sepanjang pantai barat. Sedangkan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 600 hingga 1000 meter di atas permukaan laut meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan masuk wilayah tersebut. Selain sektor pariwisata alam yang masih asri, Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi hasil bumi dan hutan yang berdaya jual tinggi, seperti damar mata kucing berkualitas sangat baik, termasuk cengkih, lada, serta kakao. Sedangkan di sektor pertanian, di Kecamatan Pesisir Selatan, terdapat ribuan hektar sawah dengan sistem pengairan irigasi. Sementara di sektor peternakan, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat secara turun-temurun mengembangbiakan sapi pesisir atau biasa disebut masyarakat setempat sebagai sapi krui atau Jawi Peria, yang berarti sapi kecil. Sapi krui merupakan sapi lokal yang berkembang dan cukup mendominasi populasi sapi di Kabupaten Pesisir Barat. Namun, produktivitas dan populasi sapi krui dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan akibat dari metode pemeliharaan yang ekstensif, belum mendapat pakan tambahan yang mencukupi kebutuhan tubuhnya, serta perkembangan genetik yang tidak terkontrol akibat terjadinya kawin alami yang asal. Sapi krui ini sejak turun-temurun merupakan sapi yang dipelihara oleh masyarakat dari ujung Lemong sampai ujung Bukuna. Semua merata ada di semua setiap desa hampir ada. Menurut data kami, potensi dari sapi krui ini sangat potensial untuk dikembangkan. Karena itu tadi seperti dari sejarah bahwa hampir merata di semua pedesaan itu ada melihara masyarakat. Walaupun itu belum secara intensif dikerjakan oleh masyarakat. Menambahkan keunggulan dari sapi krui ini adalah dia tahan terhadap cuaca, terus lebih produktif dalam hal pengembangan biakan. Dia bisa mempunyai keturunan lebih banyak dari sapi-sapi yang ada di daerah lain. Ancaman dari sapi krui ini adalah dia akan terjadi pembuahan silang dari sapi-sapi jenis lain dari daerah lain, sehingga kemurniannya akan tereduksi oleh sapi-sapi lain. Jadi kita perlu melihara sapi yang memang murni milik kita ini. Kami sangat mengharapkan sekali peranan pemerintah baik itu pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat maupun itu pemerintahan Provinsi Lampung untuk mendukung pelestarian dari sapi krui ini. Harapan kami dari Dinas Pertanian Pesisir Barat ini agar Kementerian Pertanian segera mengeluarkan SK penetapan sapi krui ini. Dan harapan kami lainnya agar kami didukung dalam segala aspek untuk pengembangan sapi krui ini.
Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat memanfaatkan sapi krui sebagai penghasil daging konsumsi dan secara tradisi menjadi pilihan utama penduduk dalam menyajikan hidangan pesta. Artinya, sapi krui masih banyak dipelihara penduduk dan terjaga kemurniannya karena masyarakat tidak tertarik melakukan kawin silang dengan jenis rumpun sapi yang berbeda. Berdasarkan data populasi ternak besar 2019, jumlah populasi ternak sapi krui masih mendominasi, yakni sekitar 7.951 ekor baik jantan maupun betina, dikarenakan masih dipelihara oleh masyarakat yang tersebar di setiap desa di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan potensi sapi krui yang sangat besar ini, pihak Universitas Lampung ini mengerahkan mahasiswa dan dosen-dosennya untuk melakukan riset dan sudah dilakukan selama 5 tahun sampai sekarang ini, sehingga diperoleh banyak data, baik data pertumbuhan, kemudian potensi kemampuan adaptasi fisiologis, kemudian potensi karkasnya, kemudian juga potensi populasinya. Ini akhirnya kita berkesimpulan bahwa sapi krui ini layak untuk ditetapkan sebagai sapi lokal yang merupakan sumber daya genetik lokal di pesisir barat, terutama di yang tersebar di wilayah krui, sehingga namanya sapi krui. Dan ini juga didasari oleh karakteristik sapi krui sendiri yang berbeda dengan karakteristik sapi pesisir di wilayah lain pada khususnya, dan perbedaannya karakteristik dengan sapi-sapi lokal di Indonesia. Maka sapi krui ini layak untuk ditetapkan sebagai sapi lokal dan merupakan sumber daya genetik lokal Provinsi Lampung, terutama wilayah pesisir barat. Keunggulan sapi krui ini terletak pada kemampuannya dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat sederhana, sehingga dengan pakan yang seadanya tetap berreproduksi dan berproduksi dengan baik. Kemudian juga persentase karkasnya tinggi, yaitu sekitar 40-50%. Kemudian dengan perkandangan yang sederhana, tidak mengalami perubahan dari produksinya. Oleh karena itu sapi ini tetap berkembang sampai sekarang. Dan kemudian tetapi salah satu hal yang agak mencemaskan yaitu ancaman masuknya semen beku yang merupakan semen sapi-sapi impor dari wilayah subtropis. Ini memiliki pertumbuhan yang tinggi sehingga sangat menarik peternak untuk menyilangkan dengan sapi-sapi krui. Oleh karena itu sapi-sapi ini patut dilestarikan sehingga tidak terjadi persilangan yang tidak diinginkan.
Keunggulan sapi krui yakni memiliki karkas yang tinggi serta daya adaptasi yang baik jika dibudidayakan dengan baik. Maka sapi krui dapat menjadi sapi unggulan asli Indonesia. Saat ini, sapi krui oleh masyarakat dipelihara secara semi-intensif yang dilepas saat pagi dan dikandangkan pada malam hari. Meski memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan rumpun sapi jenis lainnya, namun sapi krui mampu bertahan hidup pada suhu lingkungan yang tinggi dan pakan berkualitas rendah. Meski memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan rumpun sapi jenis lainnya, namun sapi krui mampu bertahan hidup pada suhu lingkungan yang tinggi dan pakan berkualitas rendah. Hasil kajian tim peneliti peternakan Universitas Lampung secara keseluruhan menunjukkan bahwa sapi krui memiliki karakteristik baik kualitas serta kuantitatif, berbeda dengan jenis sapi lainnya. Pengembangan sapi krui selanjutnya akan meningkatkan jumlah pejantan sapi krui bermutu genetik yang baik melalui semen beku, pelaksanaan seleksi berbasis potensi genetik dan recording yang intensif dan komprehensif. Dengan recording, diharapkan mampu menyusun informasi silsilah sapi krui baik jantan maupun betina, sehingga sapi krui yang dinyatakan sebagai bibit merupakan bibit yang jelas asal-usul dan riwayatnya, serta memiliki sertifikat keterangan lolos bibit. Selain itu, ke depan, sapi krui jantan dapat menjadi pejantan penghasil straw yang dijadikan pilihan sebagai bibit unggul asli Indonesia. Pokoknya kawin ya?